Selamat malam, Neta Ruli dan teman-teman yang ada di balik layar. Kita akan melakukan acara bincang viral pada malam hari ini dengan judul Katolik Gaul bersama Romo Michael Andrew. Oke, kurang kencang ya, ntar masih kagok. sorry sekarang sudah keras ya. Selamat malam Petris ya. Oke. Selamat bergabung buat teman-teman semua, khususnya yang ada sekarang adalah teman-teman dari Uinsuka yang memberi semangat saya di balik layar. Malam hari ini kita akan bincang bersama dengan Romo Michael Andrew. Kita akan bicara tentang Katolik Gaul. Tema bincang viral pada malam hari ini adalah seputar tema kita sepanjang bulan Juli, yaitu kita ngobrol santai dengan orang-orang yang begitu semangat dalam merawat kebersamaan lintas iman. Dan bincang viral ini adalah bagian dari mimpi kami 15 pendeta GPIB yang studi di UIN Sunan Kalijaga, punya kerinduan untuk berbagi bersama teman-teman semua, Bapak Ibu yang rindu merasakan toleransi semakin nyata di tengah negeri kita. Nah, malam hari ini saya akan berbincang dengan Romo Michael Endo Susanto dari Keuskupan Bogor. Mohon teman-teman kasih kabar yang di balik layar kalau Romo Endo sudah bergabung. Ya, makasih Pendeta Petris. Pendeta Petris ini suhunya dalam acara live IG seperti ini ya. Kalau saya baru perdana. Ya, jadi harap maklum kalau masih kaku-kaku jadi host malam ini. Selamat malam buat teman-teman yang sudah bergabung. Kita akan bicara tentang bagaimana Romo Andrew berjuang untuk merawat kebersamaan, bergelut sebagai penggiat relasi lintas iman, dan diharapkan lewat bincang-bincang santai kita malam ini itu bisa memperkaya kita semua dalam menjalin harmoni dengan siapapun dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, berarti Romo sudah bergabung ya. Selamat malam Romo. Ya, saya sudah mengundang Romo, narasumber kita pada dari bicara tentang Katolik Gaul. Iya, selamat malam Romo. Iya, selamat bertemu. Saya pertama kali bertemu dengan Romo dalam bincang viral. Kami 15 pendeta GPIB yang saat ini sedang studi di UIN Sunan Kalijaga. Dan apa kabar Romo? Sehat? Baik, Bu Pendeta. Ini Bu Pendeta toh? Iya. Saya Pendeta Nani. Saat ini saya bertugas di Jemaat GPIB Dadap samping Bandara Soekarno-Hatta, Romo. Oh. Iya, senang bisa bertemu dengan Romo lewat bincang viral, bincang ngobrol santai Romo tentang toleransi lintas iman. Dan diharapkan memperkaya kami semua, khususnya kami yang ya baru belajar lah bagaimana indahnya toleransi, dan tentu banyak pengalaman yang mau kami dengar dari Romo pada malam hari ini. Ya Romo, pada malam hari ini sudah ada beberapa viewers juga bersama-sama dengan kita, dan juga ada teman-teman pendeta juga di balik layar yang ikut membantu kegiatan bincang viral pada malam hari ini. Iya. Ya, teman-teman viewers dan juga Romo, pada malam hari ini kita akan bicara tentang Katolik Gaul. Nah, itu judul bincang viral kita malam ini. Ya, yang saya tahu kan Katolik itu terkadang serius ya Romo ya, walaupun mungkin saya salah. Tapi dengan adanya keberadaan Romo, dengar-dengar dari teman pendeta Anton yang sudah kenal ya Romo. Ya, sudah tuh teman dan sahabat saya di Bogor. Ya. Oh iya. Saya pun banyak belajar dari beliau. Iya, jadi
Saya mendengar Romo ini orangnya sangat gaul dan banyak berteman dengan kalangan anak muda dan luar biasa dalam hal penggiat lintas iman di Bogor. Iya, yang pertama Romo mau tanya istilah pastor, Romo, brother, frater. Nah, itu mungkin yang masih bikin kita bingung atau Romo mungkin mau memperkenalkan diri dulu secara singkat buat kita semua pada malam hari ini. Silakan Romo. Ya baik, nama saya Romo Mikail Endro Susanto. Saya lahir itu di Cianjur dan saya lahir tanggal 25 Desember tahun 1975. Saya 8 bersaudara dan kebetulan saya memilih jalan adalah untuk panggilan khusus, yaitu panggilan menjadi seorang imam. Ya. Kenapa saya katakan panggilan khusus? Karena yang mengikuti jalur untuk ke panggilan imam ini cukup sedikit lah dibandingkan dengan panggilan umum hidup berkeluarga, gitu ya. Nah, saya ditabiskan jadi imam itu tanggal 2 September tahun 2005. Jadi September ini saya baru akan merayakan 15 tahun pengabdian saya menjadi seorang imam gereja. Wah, luar biasa. Selamat Romo. Terima kasih. Ya. Jadi itu perkenalan saya secara singkat saja. Sekarang ini kebetulan saya bertugas sebagai pastor vikaris Katedral Bogor, dan kebetulan saya juga diminta oleh Bapak Uskup untuk menjadi Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan Bogor, dan kebetulan saya juga saat ini membantu di Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Katolik Indonesia. Dan kebetulan saya juga di Bogor ini adalah sebagai Wakil Ketua FKUB Kota Bogor, dan saya juga sebagai anggota FKUB Provinsi Jawa Barat. Nah, itu tugas-tugas saya yang selama ini sedang saya jalankan berdasarkan ketaatan saya. Uskup menyerahkan tugas itu kepada saya. Itu saja, Bu Pendeta. Iya, kalau kami lulus teologi itu STH kan, Romo. Kalau Romo pendidikannya gelar belakangnya kok nggak dipakai ya? Kami itu pendidikan sekarang ini persyaratan menjadi seorang imam. Saya dulu kan pendidikannya adalah S1-nya itu adalah filsafat. Oh iya. Nah, dari pendidikan itu kami tempuh pendidikan di seminari tinggi itu adalah 1 tahun rohani. Jadi kami sebelum kuliah itu kami dididik 1 tahun dulu pendidikan rohani. Setelah 1 tahun pendidikan rohani selesai, berarti kami mendaftarkan diri ke universitas. Kalau misalnya di daerah Bogor dengan Bandung ini, bergabungnya adalah di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Nah, itu kami tes dulu. Kalau lulus tes, berarti kami kuliah yang dikatakan S1 Filsafat 4 tahun. Oh ya, S1 Filsafat. Setelah 4 tahun selesai, lalu kami harus menjalankan tugas yang dikatakan tahun orientasi pastoral. Selama 1 tahun kami diterjunkan ke paroki semacam KKN lah untuk itu, pengenalan itu. Nah, setelah itu selesai baru kami kembali lagi ke Parahyangan untuk mengambil studi S2 teologi. Studi S2-nya teologi. Jadi dan itu lulusnya juga dalam masa teologi. Nah, setelah itu baru kami yang dikatakan pastoral akhir 1 tahun. Nah, setelah pastoral akhir 1 tahun kami kembali melamar ke keuskupan untuk ditabiskan menjadi diakon. Nah, kalau itu diterima, kami tabisan diakon. Setelah tabisan diakon, kami menunggu lagi sambil menjalankan tugas pastoral, itu 6 bulan. Nah, setelah itu kami harus melamar lagi kepada keuskupan untuk ditabiskan menjadi seorang imam. Kalau dikabulkan, kalau dikabulkan, baru kami ditabiskan menjadi seorang imam. Kalau tidak, ya berarti kami juga harus keluar dari panggilan kita. Nah, setelah jadi imam, kami pun juga masih karena ada ketaatan. Seringkali uskup setelah kita tugas jadi imam pun ditabiskan jadi imam, kami juga karena ketaatan diminta juga untuk kuliah. Jadi dipilih, ada yang dikuliahkan ke Roma, ada yang dikuliahkan kemana, ada yang dikuliahkan di dalam negeri untuk mengambil spesialisasi. Ya, contohnya kayak 3 tahun yang lalu, saya pun dipanggil oleh Bapak Uskup, akhirnya saya diminta untuk studi ambil S2, yaitu S2 Hukum di Pakuan. Ya, karena ketaatan saya. Berarti 2 bidang ya. Iya. Meskipun 1 tahun yang lalu itu juga sudah saya selesaikan, Ibu Pendeta gitu.
Wah, luar biasa ya Romo, panjang sekali dan waduh, kalau kami pendeta hanya 7 tahun Romo dan waduh itu sudah ini Romo sudah banyak pengalaman ya dalam dunia pendidikan. Iya, dalam hal saya juga baru tahu sih Romo ya karena mau bincang-bincang dengan Romo, ada istilah ordo, SPJ, SJ dan PR itu apa ya Romo? Yang begitu-begitu maksudnya kenapa kok beda? Apakah ada hierarki dalam ordo itu atau apa yang membedakan setiap ordo dalam gereja Katolik? Ya semuanya itu kalau menurut saya adalah tetap sebagai seorang imam. Tetapi bahwa mereka punya kekasan, tapi mereka punya kekasan sendiri. Contohnya PR itu adalah PR. Nah sebenarnya kalau di luar negeri itu mereka juga nggak tahu namanya PR atau projo. Itu hanya istilah dulu dipakai di Semarang aja gitu loh ya. Dan akhirnya dipakai di Indonesia gitu loh. Tapi kalau misalnya di luar negeri itu lebih kecenderungan RD. Referendus Dominus. Referendus Dominus. Nah itu mau menandakan bahwa kami imam uskupan. Jadi lingkup kerja kami hanya uskupan kalau projo itu, ya. Misalnya seperti saya adalah projo dari Uskupan Bogor. Jadi kerja saya itu hanya lingkupnya adalah Uskupan Bogor. Projo tapi, tapi tidak menutup kemungkinan dari kami imam-imam projo ini pun juga bisa berkarya di uskupan lain. Nah, contoh konkretnya ada beberapa imam kami itu dikontrak di Keuskupan Kalimantan, seperti di Keuskupan Banjarmasin, lalu di Keuskupan Tanjung Selor, ada juga dikaryakan di Keuskupan Asmat Papua, ya. Tapi itu berdasarkan kontrak antar uskup. Misalnya uskup Agat meminta kepada uskup Bogor, Monsinyur Pascalis, kami minta coba imam Keuskupan Bogor untuk membantu kami karena tenaga imam di sana terbatas. Nah, akhirnya diminta oleh uskup Agat di sana dikontrak. Nah, biasanya kontrak itu bisa 2 tahun, 3 tahun, dan itu nanti diperpanjang kembali antar uskup itu. Atau bisa juga setelah 2 tahun berkarya, itu nanti diganti gitu. Nah, itu bisa terjadi juga, asal ada kerjasama antar uskup dulu, gitu loh, kerjasama antar uskup di situ. Nah, sementara seperti SPG, SY, lalu juga ada CM, ada CICM, ada SCY, banyak sebutan. Itu mereka ordo dan tarekat. Nah, kalau kami projo, langsung ketaatan kami itu adalah kepada seorang uskup. Kepada seorang uskup. Nah, kalau sementara tadi SPD atau apa, mereka tetap imam, tetapi mereka adalah hidup membiara. Sebenarnya tugas utamanya mereka itu adalah di biara, ya. Tetapi sekarang ini mereka mulai juga dikaryakan, ya megang paroki, ya megang apa gitu. Tetapi bahwa mereka karyanya luas. Itu mereka tidak hanya terikat pada satu keuskupan, tapi mereka bisa berkarya seluruh dunia. Ada di Amerika, di Brasil, di pokoknya negara-negara luar, nah mereka berkarya ke sana gitu loh, untuk tugasnya. Dan biasanya mereka itu ketaatannya kepada pimpinannya disebut adalah provinsial. Nah, pimpinan ordo itu ada provinsialnya. Nah, di atas provinsial untuk tingkat dunianya itu ada jenderalnya. Jenderalnya itu mereka bertempat adalah di Roma. Seperti misalnya OSC yang berkarya di Bandung. Dia punya provinsialnya di Indonesia. Tetapi tingkat dunianya dia ada yang dikatakan provinsi jenderalnya, jenderal ordonya gitu loh. Tapi tetap loh mereka dibawa ya kepemimpinan paus juga gitu dalam hal itu. Nah, mereka ordo punya penekanan spiritualitas sendiri. Jadi punya cara hidup sendiri, semacam spiritualitas. Misalnya OSC itu spiritualitasnya adalah apa? Dia memperdalam tentang penderitaan dan salib Kristus. Tapi mereka tetap imam, sama seperti kami, pendidikan juga sama gitu loh. Misalnya ada OFM, Ordo Frater Minorum, dia tetap imam, mereka juga biara, ya. Tetapi mereka penghayatan spiritualitasnya adalah kepada siapa? Santo Fransiskus Assisi. Di mana Santo Fransiskus Assisi itu adalah memiliki gaya hidup adalah menghayati kemiskinan. Yang dimana itu pun juga terjadi kepada diri kami, para imam projo, ya kepada para ordo juga. Akhirnya kami juga berpegang teguh kepada 3, yaitu ketiga hal, yaitu adalah 1 adalah kaul ketaatan. Ketaatan berarti adalah apa? Kami harus taat pada uskup kami. Dimanapun kami ditugaskan, kami harus berangkat, nggak boleh tawar-tawar. Misalnya, ini sekarang saya udah enaknya di Bogor gitu kan, wah fasilitas udah enak. Tiba-tiba uskupan ya Romo,
Seorang Iya. saya tugaskan karena dia agak lagi membutuhkan. Ya saya nggak boleh tawar-menawar, saya harus berangkat. Betul Romo ya. Iya. Lalu kedua, kemurnian. Kemurnian itu adalah bahwa ketika saya menjadi seorang imam dan ketika saya ditabiskan, berarti pada saat itu adalah dengan kehendak bebas saya memilih hidup murni dan tidak menikah demi pelayanan yang total. Demi pelayanan yang total. Lalu yang ketiga itu adalah tentang soal kemiskinan. Kemiskinan berarti bahwa kami tidak boleh terikat dengan harta benda apapun juga. Yang ada pada diri kami itu hanya fasilitas saja. Jadi kami tidak boleh memiliki harta benda, gitu loh. Nah itu antara projo dengan ordo. Sebenarnya prinsipnya kami sama-sama imam, tapi mereka punya penghayatan spiritualitas sendiri berdasarkan pendirinya dulu, dan lingkup kerjanya mereka adalah menduniawi. Sementara kalau kami projo lingkupnya hanya keuskupan. Kalau kami projo Bogor, berarti kerjanya lingkupnya hanya keuskupan Bogor. Kalau Semarang, berarti lingkup kerjanya adalah Keuskupan Agung Semarang gitu. Itu aja Bu Pendeta. Berarti istilah RD itu seperti apa tuh Romo? RD itu sebenarnya adalah untuk di luar. Maka kalau misalnya mereka bertanya kepada kami, misalnya ketika saya ke Roma, dia bertanya kepada saya, oh kamu imam? Iya gitu. Kalau misalnya saya katakan, kamu imam apa? Projo. Dia bingung. Projo apa ya? Gitu. Ketika kami sudah di depannya menuliskan RD, Referendus Dominus, dia sudah langsung tahu, oh berarti kamu imam keuskupan. Maka dia akan bertanya kepada saya, kamu keuskupan mana? Saya langsung tinggal jawab, saya keuskupan Bogor yang ada di Indonesia. Mereka baru tahu, oh kamu keuskupan Bogor. Nah biasanya kalau projo itu, sekarang itu sebenarnya sudah tidak belakangnya tidak pakai PR lagi, tapi di depannya pakai RD, Referendus Dominus. Istilah yang lebih tadi ordo, tarekat itu mereka di depannya sebenarnya udah menggunakan RP, Referendus Pater. Itu yang menandakan bahwa kami imam keuskupan. Oh ini RP itu adalah imam dari ordo gitu loh. Gitu. Wah berarti nambah pengetahuan saya Romo. Iya, jadi kalau brother, frater itu beda lagi ya Romo. Kalau frater beda lagi. Kalau frater itu adalah dia calon imam yang masih menjalankan pendidikan. Masih menjalankan pendidikan. Nanti ketika dia sudah ditabiskan diakon, dia jadi frater diakon, gitu loh. Nah nanti setelah dia ditabiskan jadi imam, ya dia udah sebagai imam, sudah tidak lagi pakai frater lagi gitu. Baik Romo. Iya, nggak apa-apa Romo, silakan. Iya, jadi menjadi seorang pastor itu luar biasa ya Romo. Kalau kami vikaris, ya mungkin kalau sebelum jadi pendeta kami disebut vikaris, itu 2 tahun Romo. Berarti itu mirip-mirip frater ya Romo ya? Enggak, kalau vikaris itu kami jadi imam yang membantu, karena misalnya di katedral ini ada pastor kepalanya. Dia tidak bekerja sendiri, ditemani oleh beberapa romo termasuk saya. Nah saya adalah sebagai pastor vikarisnya. Begitu. Betul Romo ya. Iya, menarik pengalaman Romo, begitu panjang perjuangan menjadi seorang imam dengan pendidikan yang sampai S2-nya pun tadi ada teologi dan juga hukum ya Romo ya. Hukum ya. Kebetulan saja karena itu diminta oleh Bapak Ustaz. Sebenarnya saya juga tidak mau gitu waktu itu, tapi ini ketaatan saya karena waktu itu saya sempat menolak. Tapi akhirnya Bapak Ustaz terus katakan lagi, akhirnya saya mulai sadar di situ. Oh, di mana unsur ketaatan saya kalau saya menolak? Akhirnya saya coba saya jalankan yang masalah berhasil atau tidak itu bukan apa ya kehendak saya. Biar Tuhan yang membimbing. Ternyata bersyukur juga saya bisa selesaikan itu. Saya Romo berarti pendidikan teologi kemudian dilengkapi dengan hukum. Wah itu luar biasa Romo. Menjadi sebuah pengalaman baru yang mudah-mudahan kami juga pendeta teologi tapi juga dibekali dengan ilmu-ilmu lain yang semakin menambah wawasan sebagai pemimpin umat. Nah, di balik perjuangan panjang Romo dalam hal pendidikan, kemudian godaan, tidak boleh menikah, pasang surut kehidupan pasti ada ya Romo, seleksi yang panjang gitu. Nah, bagaimana Romo membangun spiritualitas Romo secara pribadi di tengah tantangan-tantangan menjadi seorang imam dalam, apalagi dari muda ya Romo sampai usia sekarang dengan penuh perjuangan seperti itu, bagaimana cara Romo melatih supaya tetap enjoy di tengah tugas-tugas yang sulit dalam kesendirian, apalagi tadi Romo ada kaul kemiskinan menahan diri dari berbagai macam godaan yang ada di sekitar kita, itu tentu bukan hal yang mudah ya Romo. Kami pun pendeta mengaku itu bukan hal yang gampang. Nah, bagaimana Romo boleh berbagi tips dalam hal
latihan spiritualitasnya atau bagaimana lah Romo dalam perjalanan iman sebagai seorang pemimpin atau sebagai imam? Kunci utamanya kalau saya prinsip dalam hidup saya dari awal dulu saya frater, saya adalah hanya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Prinsip satu itu. Karena maka dulu saya ketika ditabiskan, kami harus setiap imam yang ditabiskan itu harus mempunyai moto tabisan. Betul ya. Nah saya dulu memilih moto tabisan saya mengatakan dalam bahasa Latin a domino factum est. Itu artinya adalah apa? Bahwa ini terjadi karena kehendak Tuhan. Ya. Saya jadi imam itu bukan karena kehendak, bukan karena keinginan diri saya. Tapi bahwa saya menjadi seorang imam itu adalah karena kehendak Tuhan. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena saya sadar dalam perjalanan hidup saya menjadi dulu dalam calon imam, saya mengalami jatuh bangun. Ya. Tapi saya lupa saya tingkat berapa saat kuliah. Akhirnya satu saya memutuskan diri bahwa saya akan melepas jubah saya, akan saya serahkan dan saya akan keluar. Saya akan keluar. Nah, lalu akhirnya pada saat itu rektor saya dia mengatakan kepada saya, kamu jangan mengambil keputusan apapun. Lalu dia katakan coba ambil waktu, yaitu untuk retret. Akhirnya saya waktu itu bimbingan retret, semacam retret rekoleksi bimbingan. Saat itu saya pilih romo pembimbing saya itu adalah Profesor Dr. Martin Harun, pakar kitab suci yang. Lalu cukup simpel ketika saya bertemu dengan dia hanya memberikan secari kertas kepada saya. Lalu dia bilang, kertas ini tolong kamu garis 2. Di atas kiri kamu tulis apa kelebihan dan keuntungan kamu jadi imam. Sebelah kanannya kamu tulis juga apa kelebihan dan kekurangan kamu ketika kamu hidup di luar dan kamu hidup berkeluarga. Lalu saya tulis itu sebanyak-banyaknya, dan akhirnya ketika saya menulis apa kelebihan dan keuntungan di luar, saya akhirnya mulai terpikirkan dan ternyata tidak ada habis-habisnya. Saya telah pengen dapat ini, saya pengen punya ini, setelah punya ini, saya pengen punya ini, setelah punya itu. Tapi ketika saya melihat di bagian kiri, ketika saya sudah ditabiskan menjadi imam, berhentilah di situ bahwa saya harus menyerahkan hidup saya pada gereja. Disitulah saya harus menyerahkan diri hidup saya adalah untuk umat. Maka kakak-kakak saya waktu itu mengatakan, keluarga saya, ingat, ketika nanti kamu ditabiskan, bahwa kamu sudah bukan lagi milik keluarga, tapi kamu adalah sudah milik gereja, kamu sudah milik umat, dan maka saat itu yang harus, kamu jangan pernah memikirkan keluarga lagi, tapi fokuskanlah bahwa itu adalah untuk umat. Nah, di situ akhirnya saya mulai berpikir dan dengan bimbingan itu, dan akhirnya saya kembali untuk melanjutkan menjadi seorang imam sampai tanggal 2 September tahun 2005 itu saya ditabiskan menjadi seorang imam. Pertama saya mau mengatakan penyerahan. Penyerahan. Dan yang kedua yang sangat penting saya bisa menjalankan hal ini adalah apa? Jangan pernah kita lepaskan hidup doa. Doa. Karena bagi saya doa bagaimanapun juga itu menjadi pegangan ya. Karena saya menggambarkan doa itu seperti apa ya? Ibarat seperti perahu gitu ya, berada di tengah lautan. Kalau perahu itu tidak dikendalikan oleh nahkoda, maka perahu itu akan dihempas ke kiri, dia akan ke kiri. Dihembas ombak ke kanan, dia akan ke kanan. Berbeda ketika dikendalikan oleh seorang nahkoda, maka walaupun digoyang-goyang, setidak-tidaknya bahwa dia tetap berada dalam keadaan situasi yang begitu baik. Nah, saya membayangkan juga hidup saya seperti itu. Ya, menjadi seorang imam bukan sesuatu yang mudah. Tantangan godaan itu cukup banyak. Tetapi kalau seandainya memang kita sudah menyerahkan diri dan kita selalu menjalin relasi kita yang baik dengan Tuhan, baik itu dalam doa, baik dalam relasi, dalam membaca kitab suci, dan yang terpenting bagi diri saya adalah apa? Untuk menjaga itu semuanya, saya tidak akan pernah membiarkan diri saya kosong dan sendiri. Dan di situ akhirnya saya melaksanakan kesibukan apapun. Kesibukan apapun, itu saya kunjungan ke penjara, lalu saya juga adalah misalnya kayak kemarin COVID, semua para romo-romo sudah mulai takut dengan adanya ini, nggak keluar, sudah mulai pada dengan anak. Tapi pada satu saya putuskan, saya dengan teman saya, satu pastor juga Romo Dion. Akhirnya ketika saya beberapa minggu lah, akhirnya saya menemukan kejenuhan dengan saya harus berdiam di kamar. Dan akhirnya satu saya mengambil keputusan adalah apa? Dalam COVID itu saya mengambil dalam artian bersama dengan teman saya Romo Dion, mengambil sesuatu yang sangat berarti untuk orang lain. Akhirnya saya mencoba adalah bagi sembako. Saya dapat masukan, daerah sana membutuhkan, daerah sini membutuhkan. Akhirnya saya keliling. Ya banyak juga yang luar kita.
lagi COVID ini keluyuran, nanti keserang begini-begini. Saya hanya mengatakan, saya lebih baik mati keserang COVID karena saya melakukan perbuatan baik, daripada saya mati diam di kamar, saya tidak berbuat sesuatu. Stres sendiri ya, Romo? Stres. Mungkin kita stres. Ya, saya enjoy aja. Dan saya juga kunjungan juga ke teman-teman saya, ulama-ulama, habib-habib, kiai-kiai. Ya, kita ngobrol-ngobrol juga di sana. Ya, bersyukur sampai detik ini Tuhan masih memberikan kesehatan. Nah, makanya yang penting bagi saya itu. Jangan pernah membiarkan diri kita kosong, jangan pernah membiarkan diri kita diam. Karena ketika kita diam, kosong, disitulah seringkali unsur-unsur kejahatan masuk, dan akhirnya kita akan terbuai dengan bujukan-bujukan itu. Tapi kalau misalnya kita isi, akhirnya saya nggak pernah menyadari, Bapak Pendeta. Tiba-tiba saya bilang, hari ini Minggu. Besoknya kok seakan-akan ketemu Minggu lagi. Hari seakan berputar cepat gitu loh. Dan itu akhirnya nggak ada waktu buat diri kita untuk itu gitu. Itu aja bagi. Wah, luar jadi biasa. pendidikan diri, doa, dan isilah hidup adalah dengan kegiatan apapun juga gitu loh, bagi saya. Iya, wah luar biasa Romo dengan segala ilmu yang didapat, ternyata doa menjadi bensin utamanya Romo ya, dan kesibukan sibuk itu membuat Romo juga justru semakin sehat dan tetap semangat menjalani di saat orang stres dengan COVID. Ya Romo enjoy dengan kegiatan-kegiatan yang tidak mau berdiam diri tapi berdoa, tapi juga tetap terus bekerja untuk banyak orang. Terima kasih Romo, luar biasa. Apalagi kalau saya melihat ada foto ya Romo, kemarin sempat kami bahas juga dengan teman-teman pendeta, Romo itu melakukan pelayanan basuh kaki sampai cium kaki gitu. Wah ini luar biasa, kami sempat tertawa gitu ya. Pendeta saja belum tentu bisa serendah hati Romo gitu. Nah itu apa yang Romo rasakan saat melayani orang lain sampai dengan cara-cara yang ya luar biasa lah, yang benar-benar mencontoh gaya Yesus, membasuh kaki, cium kaki. Nah itu apa yang bisa Romo ajarkan kepada kami khususnya sebagai pemimpin umat, sebagai pendeta, spiritualitas seperti apa ya Romo yang dengan penuh kerendahan hati memegang kaki, membasuh kaki dan mencium kaki tuh, wah menurut saya tuh luar biasa tuh Romo. Ya boleh dibagi pengalaman seperti itu Romo buat kita semua. Ya Bu Pendeta, dalam artian spiritualitas yang saya tawarkan menjadi seorang imam adalah sikap kerendahan hati. Ya. Kita harus punya sikap kerendahan hati dalam hal ini. Karena para pemimpin-pemimpin kami punya semboyan. Ya, servum Dei gitu. Ya, bahwa artian ya ketika jabatan kita, ketika kita ditabiskan, apa yang kita miliki itu sebenarnya adalah bukan untuk jabatan, itu bukan untuk kekuasaan. Ya, betul. Tetapi justru jabatan yang diberikan kepada diri kita, bahwa kita dituntut adalah untuk menjadi pelayan. Ya. Kalau kita mau menjadi pelayan, berarti bahwa disitulah kita harus mempunyai sikap kerendahan hati, ya kepada siapapun juga. Karena kita harus bisa melihat terhadap orang yang dilayani, ya, yang kita layani. Misalnya seperti saya di penjara, orang kecil. Dan saya ketika melayani itu, yang saya lihat bukan sosok orang itu, tetapi ketika saya melayani, yang saya lihat dari sosok mereka yang saya layani itu adalah Tuhan sendiri. Karena di dalam firman Tuhan Yesus sendiri mengatakan, apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku, bahkan yang paling hina, itu kamu lakukan terhadap aku karena aku ada di dalam diri dia. Sama ketika saya pembasuhan kaki, dan itu selalu kami rayakan pembasuhan kaki itu adalah pada saat Kamis Putih. Kamis Putih ya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan ketika saya melakukan itu, jujur, saya pun saat itu saya menangis gitu ya. Karena di situ saya memang sebagai seorang imam, tetapi bahwa saya harus memberikan unjuk pelayanan saya dengan sikap kerendahan hati. Saya berani. Yesus saja saya mengatakan, ya, dia berani melakukan. Karena selalu saya mengatakan dalam semboyan hidup saya, ya dulu Yesus pernah bertanya kepada para muridnya, kata orang siapakah aku ini? Ya, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, gitu kan? Lalu Yesus memberikan penegasan lagi, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus maju mewakili teman-temannya mengatakan kau adalah Mesias, putra Allah yang hidup, gitu dia. Nah kalau seandainya Yesus hari ini dia datang dan dia di hadapan saya, dan dia bertanya kepada saya, Andrew, menurut kamu siapakah aku? Saya akan mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang idiot. Orang idiot.
Ya. Yeah. Idiot bukan tell me, idiot bukan orang yang cacat atau apa. Tapi idiot itu adalah kepanjangan bagi saya. Idiot itu kepanjangan dari itu dia idaman Ogut tercinta. Iya. Ya. Jadi dia idola saya. Idola. Nah, kalau dia idola saya, maka mau tidak mau, ketika kita mengidolakan, kita mau berbuat seperti yang dia lakukan. Yesus melakukan itu pada saat pembasuhan kaki terhadap para muridnya. Gitu loh. Kalau Yesus sendiri sebagai yang kita imani, Yesus sendiri yang kita idolakan, Yesus sendiri yang kita tokohkan, dia mau melakukan hal itu. Kenapa bahwa kita para pengikutnya tidak bisa melakukan hal itu? Maka dulu Mahatma Gandhi dulu pernah berkata, dia bilang, saya cinta pada Yesus, tapi saya benci kepada para pengikut Kristus. Artinya adalah apa? Mahatma Gandhi melihat ajaran Yesus begitu baik, ajaran Yesus begitu mulia, ajaran Yesus begitu luhur, tapi kenapa sekarang para pengikut-pengikutnya tidak bisa menjalankan apa yang dijalankan oleh Yesus gitu. Nah, ini dalam pelayanan itu saya bisa melakukan hal itu, yaitu dengan kalau kita punya semangat yang dikatakan kerendahan hati. Itu yang utamanya. Ya, wah luar biasa Romo. Ya, semoga itu semakin memberi semangat kami para pendeta-pendeta ya Romo. Ya, kita saling belajar. Saya di sini bergaul juga dengan para pendeta dan saya banyak belajar juga dari para pendeta. Iya. Jadi spiritualitas Romo itu berangkat dari Yesus menjadi idola. Jadi apapun yang Yesus lakukan, ya karena idola ya kita tiru gitu. Sama seperti saya gitu kan. Idola dengan drakor apapun saya tonton tentang drakor. Nah, ini luar biasa. Kalau idola sama Yesus, apapun yang Yesus lakukan pasti kita ngikut gitu. Itulah bentuk yang menjadi motivasi Romo dalam melakukan segala sesuatu dalam pelayanan. Ya, itu pastinya juga terkait dengan tugas Romo sebagai penggiat lintas iman. Nah, kira-kira Romo bagaimana Romo menyadari tentang pentingnya relasi lintas iman, khususnya di Bogor ya Romo. Di Bogor identik dengan kota yang sejuk, apakah juga sejuk dalam hal relasi lintas agama. Nah, bagaimana pengalaman-pengalaman Romo dalam menjalankan peran menjadi pengikut Kristus yang hadir di tengah-tengah relasi lintas iman, bisa berbagi buat kita semua malam ini Romo. Ya, baik Bu Pendeta. Dulu saya lupa, ini saya sudah masuk periode ketiga sebagai Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Bogor. Berarti 9 tahun ya. 9 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu Bapak Uskup meminta saya untuk menjadi Ketua Komisi. Seharusnya menjadi Ketua Komisi itu adalah 2 periode. Satu periode ini 3 tahun, berarti 2 periode 6 tahun. Nah, saya sebenarnya sudah menyalahi aturan. Ini saya sudah 3 periode. Berarti selalu diharapkan Romo. Saya ketika saya ditunjuk menjadi ketua komisi, saya takut. Karena saya berpikir pada saat saya harus berhadapan dengan tokoh-tokoh agama. Dan ketika saya berhadapan dengan tokoh-tokoh agama, misalnya, nanti saya ketemu ustadz, saya ketemu kiai, saya akan ditanyakan tentang kekatolikan, saya takut nanti tidak bisa ini, gitu kan, menjawabnya apa. Itu pertamanya saya menghadapi itu adalah dengan ketakutan. Tapi akhirnya saya coba jalankan tugas itu. Nah, ketika saya menjalankan tugas itu, ya saya tidak melakukan apapun. Yang penting yang saya lakukan itu adalah saya hadir, saya berjumpa, ya, dan itu saya lakukan terus dan terus dan terus dan terus. Dan ketika saya melakukan perjumpaan, saya melakukan yang dikatakan adalah pertemuan itu, ya akhirnya saya merasa dekat. Ya, ketika saya merasakan dekat dalam hal itu. Nah, kalau sudah dekat, akhirnya apa yang terjadi? Kita akan menjadi sahabat gitu loh. Kita akan menjadi sahabat. Nah, maka kalau kita dengan sudah bersahabat, itu sudah clear. Maka sebenarnya yang harus kita bangun saat ini, kita bukan lagi berbicara tentang teologi toleransi. Sebenarnya yang harus kita buat itu pada saat ini itu adalah apa? Yang harus kita tumbuhkan itu adalah teologi perjumpaan. Bangun perjumpaan terus. Seperti pepatah Jawa mengatakan witing tresno jalanan saka kulino. Artinya ya awal ketika kita melihat perempuan, awal kita tidak suka. Tapi ketika kita bertemu dan berjumpa, disitulah terjadi jatuh hati gitu loh. Nah sama, saya pun begitu dalam menjalankan tugas. Ketika saya berjumpa, ya akhirnya di situ kita bisa menjadi sahabat. Dalam perjumpaan tidak perlu serius. Kami dalam perjumpaan tidak serius. Apa yang kita lakukan? Kita nongkrong, duduk ngopi, ya.
Setelah ngopi ya kita berbicara apapun. Nah, setelah itu kita juga berbicara, misalnya lihat konteksnya Bogor, ya, lihat konteksnya Bogor, apa yang menjadi permasalahan Bogor, akhirnya kita bicarakan bersama-sama juga, ya. Nah, itu dengan perjumpaan itu, ya harus kita bangun terus dengan kalau perjumpaan sudah ditumbuhkan, toleransi ini secara otomatis akan terjadi. Ya, saya dengan berjumpa ini, akhirnya saya sudah tidak ada batas lagi. Nah, silakan nanti Ibu Pendeta dengan teman-teman juga bisa melihat di YouTube. Baru bulan yang lalu kami diwawancari oleh TV Bang HS. Bang HS TV itu dimasukkan ke YouTube. Dan itu juga jadi pojok satunya Radar Bogor. Itu kemarin pada saat bulan puasa, saya dengan Habib Novel akhirnya diminta untuk berbicara tentang toleransi. Di situ judulnya, temanya di situ dikatakan, kisah persahabatan seorang imam gereja Katolik dengan seorang Habib. Jadi kami dialog bersama. Di situ. Itu yang kami lakukan dalam hal itu gitu loh. Iya, makasih. Wah, sangat menarik diskusi kita dengan Romo pada malam hari ini. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan nih Romo, wah sudah mengantri di balik layar. Iya, Romo, kita akan ke pertanyaan-pertanyaan. Sudah banyak yang mengajukan pertanyaan buat Romo. Nanti kalau kita habis waktu di saat ini sekarang 44 menit, nanti kita lanjut ke sesi 2 ya Romo. Tapi sebelum ke sesi 2 ada beberapa pertanyaan dari viewers yang ditujukan kepada Romo pada malam hari ini. Iya, silakan pertanyaan dari, maaf ya Romo, ini yang saya sempat lihat, Romo apa yang menjadi keputusan Romo untuk menjadi seorang pastor? Ya, itu pertanyaan dari Ibu Olive Gozali. Ya, boleh dibagi apa yang menjadi keputusan Romo? Kalau ditanya dulu cita-cita saya itu bukan jadi imam. Jadi cita-cita saya dulu kecil ketika ditanya apa mau jadi apa, saya dulu waktu kecil ditanya saya pengen jadi supir bis. Wow, supir bis ya. Saya bis itu kendaraan yang besar dan ketika membawa itu gagah gitu. Ternyata setelah saya mulai SMP, saya mulai berpikir lagi, saya pengen jadi tentara dan polisi. Karena jadi tentara dan polisi itu gagah, apalagi ngawal presiden naik motor atau apa, ya kelihatan gagah. Tapi itu bahwa itu tidak terjadi. Dan dulu sebenarnya saya masuk ke seminari pendidikan calon imam, pertama-tama itu adalah saya hanya ingin coba-coba. Ya. Nah ternyata ketika saya mendaftarkan diri, dan maaf akhirnya kebablasan. Ya, karena saya dulu masuk seminari menengah itu adalah 4 tahun, setelah itu tahun kami itu dan yang tadi sudah saya ceritakan itu. Jadi sebenarnya saya masuk seminari itu awalnya itu adalah hanya coba-coba, gitu loh. Dan kedua, ya ketika ternyata motivasi itu adalah berkembang, ya akhirnya saya mau menjadi seorang imam itu adalah keputusan saya. Ya saya ingin menyerahkan diri saya secara total adalah untuk pelayanan bagi umat. Itu motivasi saya, ya saya memutuskan diri adalah menjadi seorang imam gitu loh. Karena bagi saya, dulu saya melihat jadi imam, kok jadi imam damai, jadi imam tentram gitu, tidak menghadapi masalah, nggak menghadapi itu. Walaupun ternyata setelah jadi imam, ya banyak tantangan, banyak cobaan juga gitu kan. Tetapi itu motivasi awal saya pertama, itu aja. Oh iya, luar biasa. Iya, kemudian ada juga nih pertanyaan dari Mas Taufik ya. Saya perbedaan pendidikan teologi di Seminari Santo Paulus dan Fakultas Teologi Weda Bakti. Apa perbedaan pendidikan teologi? Ini maksudnya apa nih ya? Pendidikan teologinya mungkin ya, antara di Seminari Tinggi Paulus di di Bandung dengan yang di Malang ya, Weda Bakti itu di Malang. Oh di Jogja. Ya sebenarnya pada prinsipnya nggak ada perbedaannya. Ya kami studi yang kami pelajari baik itu di Jogja, itu yang kita dalami yang di mana di Bandung, di Parahyangan, baik didalami yang di Malang, itu sebenarnya tidak ada perbedaan yang hampir sama semua pendidikan calon imam, dasar-dasar teologinya. Cuma yang membedakan hanya soal tempat saja. Kalau misalnya yang di Bandung itu adalah untuk Projo Bogor, untuk Projo Bandung, lalu ada beberapa dari Ordo.
Kalau yang di Weda Bakti itu, yang di Jogja itu adalah untuk Lojo Semarang, ya untuk Yesuit, untuk Ordo siapa gitu. Di Malang juga untuk Uskupan Malang dan apa gitu loh, ordo yang lain. Tapi pada umumnya yang kami pelajari hampir sama gitu. Iya. Hampir sama. Terima kasih Romo. Iya, maaf teman-teman, mungkin kita masih ada waktu ya. Masih ada pertanyaan. Ya, saya lihat dulu ya Romo. Soalnya kalau buka WA kok kayaknya tertutup ya pembicaraannya ya. Pertanyaan berikutnya dari ya, gimana cara membaur dengan Habib, pendeta, dan tokoh-tokoh agama lain? Selain ngopi-ngopi, adakah trik lain dari Romo supaya ngobrol lintas imannya lebih nyaman, lebih santai, dan lebih gaul? Ini pertanyaan dari Habel Jadera. Ya, gimana nih Romo? Ya, nanti kalau ke sesi 2, kalau memang sekarang di menit ke 50. Silakan Romo. Ya, pertama yang paling utama itu ya dengan ngopi itu. Ngopi itu adalah menurut saya adalah sarana yang paling utama gitu kan. Yeah. Tetapi selain dengan ngopi, kita juga menjalin relasi itu adalah dengan kegiatan bersama. Ya, kegiatan bersama. Nah, maka kami di Bogor ada juga yang ada kelompok yang disebut Basolia. Basolia itu adalah Badan Sosial Lintas Agama. Yeah. Nah, di situ, di dalam Basolia itu Badan Sosial Lintas Agama itu didirikan bukan oleh pemerintah, tetapi bahwa itu didirikan berdasarkan kesadaran dari para tokoh-tokoh agama. Nah, Basolia itu bergerak dalam bidang dialog, tetapi dialognya itu adalah dialog aksi, bukan ya tatanan atau kata-kata, tetapi lebih bergerak dialognya itu adalah dengan pelayanan, yaitu kesehatan. Yaitu pelayanan misalnya ada memberikan pelayanan kesehatan di kelurahan, lalu kalau ada bencana, kalau ada apa, nah kami ini para tokoh-tokoh agama, saya ya bersama para pendeta, dengan para ulama, dengan para kiai, bersama-sama adalah membantu mereka yang menemukan kesusahan. Nah itu salah satu juga yang memperkuat dialog kami selain kita ngopi, tapi dengan kegiatan bersama ini, justru saya katakan dialog itu semakin nyata dan semakin terlihat gitu. Dan masih banyak hal lain lagi yang bisa kita lakukan. Khususnya untuk merangkul anak-anak muda ya Romo, supaya bisa berteman ya. Caranya dengan ngopi santai. Iya. Masih ada pertanyaan dari teman-teman viewers pada malam hari ini, tapi barangkali kita lanjut. Apakah lanjut ke sesi 2 teman-teman? Atau kita masih ada pertanyaan? Kalau saya di sini lihat ya, sabar. Sebentar ya Romo, saya masih lihat. Ya, mungkin nanti kita lanjut pertanyaan yang ada di sesi kedua. Ya, sesi kedua. Jadi nanti saya undang lagi ya Romo. Jadi saya tutup dulu, nanti saya undang lagi untuk kita lanjut ke sesi 2. Ya, oke teman-teman viewers, nanti bisa bergabung lagi di sesi kedua. Ya. Kita bergabung lagi di Bincang Viral bersama dengan Romo Mikael Endro di sesi kedua. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tema kita tentang Katolik gaul. Ya sorry. Aduh, ini bahaya. Di mana tadi? Ya, nih Romo sudah bergabung juga dengan kita. Ya, kita melanjutkan Bincang Viral kita bersama dengan Romo Mikael Endro. Saya undang. Iya, terima kasih Romo, dengan sabar menanti untuk kembali kita ngobrol di sesi yang kedua. Iya, ada pertanyaan lagi buat Romo, khususnya tentang ini tadi Romo yang saya juga pengen tanya tentang Komisi HAK. Nah, ini Komisi HAK tugasnya seperti apa sebenarnya Romo? Karena dari tadi juga Romo sempat menyinggung juga bagaimana struktur organisasi dalam Katolik sampai ada Komisi HAK yang saat ini menjadi tugas dari Romo sendiri di Keuskupan Bogor. Ya, di dalam Keuskupan kan ada pimpinan. Iya. Pimpinan itu adalah Bapak Uskup ya. Iya. Nah, Bapak Uskup itu juga punya stafnya, ada punya kurianya gitu kan. Iya. Ya, kurianya itu adalah terdiri dari Dewan Imam. Dewan Imam itu ada yang dipilih oleh Bapak Uskup, ya beberapa imam gitu untuk jadi Dewan Imamnya. Kalau stafnya itu ada ya Sekretaris Uskup, ada Vikjen, Vikaris Jenderal, Wakil Uskup, lalu ekonom ya.
Nah, yang membantu Bapak Uskup bukan hanya staf keuskupan, bukan hanya Dewan Imam, tetapi bahwa Bapak Uskup pun juga punya tugas-tugas yang lain ya di luar. Nah, yang membantu itu adalah siapa? Para ketua komisi. Nah, di situ ada misalnya sekarang ini untuk pendidikan. Ya. Bapak Uskup dalam program kegembalaannya ada 5 hal yang menjadi penekanan beliau. Misalnya ada tentang soal pendidikan, lalu kaum muda, sumber daya manusia, ya kemasyarakatan dan politik, ya. Nah, salah satunya ya bagaimana Bapak Uskup misalnya dalam tugas kegembalaannya yaitu menekankan masyarakat dan politik. Nah kan Bapak Uskup juga tidak bisa terjun langsung dalam menangani hal ini, maka dibutuhkan ada satu komisi yang menangani itu, yaitu Komisi Hak. Nah Komisi Hak itu adalah hubungan antara agama dan kepercayaannya. Nah saya adalah membantu Bapak Uskup, yaitu dalam menjembatani juga bagaimana relasi keuskupan dengan pemerintah. Relasi keuskupan adalah dengan kepolisian, relasi keuskupan adalah dengan TNI, termasuk adalah bagaimana keuskupan menjalin relasi yaitu dengan para tokoh-tokoh agama. Nah ini harus dijaga. Nah disitulah akhirnya ditunjuklah ada yang dikatakan Komisi Hak. Nah itu adalah yang menjadi tugas dari Komisi Hak itu adalah menjembatani, yaitu adalah relasi Bapak Uskup adalah dengan pemerintah, dengan TNI, Polri dan tokoh-tokoh agama itu. Ya, oh ya, luar biasa ya. Di situ pengalaman Romo menjalin relasi dengan teman-teman lintas iman melalui komisi ini ya, Romo. Iya. Ya, di sini juga ada pertanyaan buat Romo, bagaimana Romo, khususnya gereja Katolik, merespon isu-isu nikah seperti nikah beda agama. Nah, ini juga menjadi persoalan kebanyakan dalam pelayanan kami, para pendeta. Bagaimana hubungan juga, bagaimana hubungan Protestan dengan Katolik, apakah ini sebenarnya beda agama ataukah sebenarnya beda denominasi? Karena pengalaman saya sendiri sebagai pendeta, ketika ada jemaat yang mau menikah dengan Katolik, mereka menganggap itu beda agama, gitu. Nah, atau pernikahan dengan agama lain, misalnya dengan Islam. Nah, bagaimana Romo merespon isu-isu yang seperti ini? Karena nih banyak anak-anak muda yang bertanya tentang nikah beda agama. Menurut Romo seperti apa? Ya, baik, bagi saya dalam artian di dalam gereja Katolik itu ada dua macam jenis pernikahan. Ya. Ada apa ya? Perkawinan beda agama. Ya. Itu yang dikatakan disparitas kultus. Perkawinan beda agama atau disparitas kultus itu adalah misalnya Katolik dengan Buddha, Katolik dengan Hindu, Katolik dengan Muslim, Katolik dengan Konghucu. Itu yang dikatakan disparitas kultus, perkawinan beda agama. Agama. Kalau perkawinan Katolik dengan Kristen itu tidak dikategorikan perkawinan beda agama, tetapi itu adalah perkawinan beda gereja. Ya, betul. Ya. Nah, ketika terjadi seperti itu, saya katakan itu tidak jadi halangan bagi Katolik untuk melangsungkan pernikahan. Oh ya. Misalnya perkawinan beda agama, nah itu tetap bisa dilangsungkan di gereja Katolik. Iya. Itu dengan memintakan yang dikatakan dispensasi kepada Bapak Uskup. Dispensasi ya. Dan dispensasi itu harus disertai dengan berbagai macam persyaratan. Ya. Persyaratannya yang pertama adalah ya, surat baptisnya. Yang kedua yang sangat terpenting itu adalah perjanjian pihak Katoliknya. Nah, bagaimana di situ pihak Katolik harus bikin surat perjanjian yang mengatakan satu, bahwa saya tetap akan mempertahankan iman kekatolikan saya. Oh, ya. Kedua, bahwa saya mempunyai tugas dan tanggung jawab akan mendidik, membesarkan, dan membaptis anak-anak saya adalah secara Katolik. Ya. Ya. Nah, ketika itu sudah dipenuhi, ya akhirnya setelah lewat pendidikan kanonik juga, akhirnya kami sebagai imam mengajukan yang dikatakan dispensasi kepada Bapak Uskup. Nah, ketika dispensasi itu keluar, perkawinan beda agama itu bisa dilangsungkan di gereja Katolik. Dan kita tidak akan pernah memaksakan orang yang berbeda agama itu untuk pindah menjadi Katolik. Tidak, kita tetap memberikan kebebasan. Ya. Karena di situ gereja Katolik sangat berpegang dan sangat menghargai dan sangat menghormati akan perbedaan itu. Nah, sama ketika perkawinan beda gereja pun itu bisa dilangsungkan, tetapi itu bukan meminta dispensasi, tetapi kita meminta yang dikatakan lisensi. Izin dari Bapak Uskup. Ya, namanya lisensi. Dan itu imam yang mengajukan kepada Bapak Uskup.
persyaratannya juga adalah sama seperti itu, gitu kan. Nah, setelah itu mereka bisa melangsungkan upacara pemberkatan. Ya, karena menurut saya, walaupun persyaratan itu dibuat, pihak yang lain pun juga mempunyai hak atas itu. Tetapi bahwa nanti tentang iman anak itu, ya tentu saya sebagai seorang Katolik, misalnya itu saya berkeluarga, saya punya anak, boleh dong harapan saya dan keinginan saya anak saya dibaptis secara gereja Katolik, ya kan? Termasuk yang Kristen pun juga seperti itu. Ya, termasuk misalnya juga yang Muslim seperti itu. Tapi kan nanti ketika dewasa, pasti anak akan menentukan imannya masing-masing. Tapi setidak-tidaknya dari awal kita sebagai orang Katolik, ya kita punya harapan itu untuk mendidik anak-anak itu berdasarkan keyakinan kita. Nah, itu ya terjadi perkawinan dalam gereja Katolik adalah ada beda agama dan beda gereja. Beda gereja. Kalau yang beda agama itu adalah disparitas kultus, ya kalau yang berbeda gereja itu adalah mixta religio. Ya. Jadi tetap menghargai iman pasangan yang berbeda agama itu ya, Romo, walaupun tetap diberkati ya. Oh ya, luar karena biasa. Banyak juga kok pengalaman menurut saya dari Katolik yang mereka menikah Islam dengan menikah dengan orang Muslim, ternyata hidup keluarga mereka juga baik. Mereka juga sama juga imannya, bahkan ada di sini dia nikah suaminya Muslim, tapi ketika istri dan anak-anaknya ke gereja, dia ikut mengantar. Iya, betul. Dan keluarganya jauh lebih baik menurut saya. Jadi itu bagi saya tidak jadi kendala, walaupun ya memang harapannya kita Katolik, ya kalau kamu menikah Katolik ya dengan Katolik gitu kan. Tapi kan persoalan ya jodoh itu kita tidak akan pernah ada yang tahu gitu. Justru kedamaian itu semakin berkualitas ketika mereka dalam keluarga berbeda ya, Romo ya. Iya, luar biasa. Iya, kemudian di sini juga ada pertanyaan, Romo. Bagaimana ya sekarang ini lagi viral 2 minggu, kurang lebih 2 minggu ini, ya di YouTube ada ustadz yang trending ya, Romo, yang ngaku dia ngaku anak kardinal, dan saya pikir ya kita semua tahu lah ini bisa rawan untuk memecah belah hubungan lintas iman. Nah, ketika ada fenomena-fenomena seperti ini, bagaimana Romo melihat dan bagaimana kita harus bersikap sebagai umat Kristen ataupun Katolik atau yang Islam ketika ada ustadz-ustadz yang ya seperti ini mencoba untuk merusak hubungan kita dengan cara-cara yang ya memprovokasi, mengaku sebagai sarjana teologi, dia sekolah lulusan dari Vatikan, dan ya bagaimana Romo bisa melihat fenomena seperti ini? Silakan Romo. Ya, itu baru minggu lalu kebetulan sahabat saya Habib Noval telepon saya dan dia bertanya kepada saya, Romo ada di mana? Saya bilang saya ada di katedral. Saya bilang, Bib udah kesini aja, kita nongkrong di katedral. Dia bilang oke. Akhirnya Habib itu datang ke sini makan dengan kami para pastor di sini, dan beliau juga setelah makan akhirnya ngobrol dengan saya di gedung atas. Kebetulan Habib Noval itu yang bertanya kepada saya. Ini keprihatinan lah, dia bilang ini keprihatinan. Kok untuk mencari ketenaran adalah dengan cara seperti ini, gitu kan? Dan ketika dia melakukan hal itu kok tidak dipikir panjang oleh dia? Setidak-tidaknya kalau memang seperti itu dia bekali diri dulu lah ya tentang apa yang mau dia bicarakan gitu. Karena persoalannya begini loh, seperti Habib Noval sendiri mengatakan pada saya, seakan-akan ketika dia berbicara seperti itu, seakan-akan orang Muslim itu tidak tahu juga tentang kehidupan Katolik. Betul. Padahal Habib itu dia mengatakan saya tahu persis, maka ketika saya mendengarkan bahwa dia anak kardinal, itu tertawa karena dia bilang Habib tahu bahwa namanya kardinal, imam itu hidup tidak menikah, kok gimana punya anak dalam hal itu gitu kan. Apalagi dia juga mengatakan tentang studi di Vatikan. Nah, saya kemarin nggak tahu lihat dari di handphonenya teman saya juga seorang imam, dia mereka semacam para Romo yang studi di Vatikan, itu akhirnya mereka berfoto bersama di dekat pelataran Basilika Santo Petrus dengan slogan mengatakan kami yang studi di sini. Kamu tidak studi, kurang lebihnya bahwa kok kamu tidak studi S3 di sini gitu kan, mau semacam mengatakan hal itu. Nah, saya mengatakan dalam hal itu tindakan apa yang harus kita lakukan, menurut saya bagi saya itu tidak penting, tidak penting untuk dipersoalkan, karena saya menganggap orang Katolik, orang Kristen udah cukup dewasa lah, mau dibuat isu bagaimanapun apapun, tapi bagi saya bangga itulah sebagai orang Kristiani, sebagai orang Kristen itu adalah cukup dewasa dan tidak terpancing dalam hal itu gitu. Dan kedua menurut saya biarkan saja, karena menurut saya
yaitu tidak ada pembenarannya dalam hal itu gitu kan. Karena di luar pun saya katakan banyak orang-orang Muslim yang mungkin saya katakan yang diceramahi oleh dia, mungkin yang mendengarkan ceramahnya dia, itu pun juga akan tertawa dengan perkataan-perkataan yang disampaikan oleh itu. Jadi bagi saya itu satu pengaruh dalam hal itu. Sayang kalau kita hanya dengan isu itu bahwa akan merusak relasi, hubungan, toleransi kita dengan antar agama hanya karena dengan persoalan seperti itu gitu. Di bawah santuy ya Romo ya. Ya iyalah. Berarti ini jadi pembicaraan juga ya Romo kalau lagi ngumpul-ngumpul dengan Habib. Iya ada pembicaraan karena ya Habib juga tertawa mendengarkan itu juga gitu. Karena bagi kita ya itulah. Ya menurut saya nggak ada dasarnya dia berbicara gitu. Bahkan dia mengatakan 2004 ya. Dia diarak besar-besaran. Ada peristiwa apa 2004? Seluruh Indonesia tahu gitu loh. Gitu loh. Iya betul. Kita sikapi dengan ini aja lah. Santai dengan aja. Santai-santai aja. Iya, terima kasih Romo. Iya, bagaimana cara Romo memberikan tips? Bagaimana Romo sendirilah sejak dari usia muda sampai sekarang, bagaimana Romo menyikapi pemahaman iman Romo sehingga Romo bisa bisa memaknai ajaran-ajaran Alkitab itu dengan cara yang santai, dengan gaul, dengan rileks, tidak terlalu kaku. Nah, mungkin ini bisa menjadi masukan buat kita semua, buat anak-anak muda, bahwa kalau beragama ya nggak usah lah yang terlalu serius, karena kalau kita terlalu serius bisa jadi baper, bisa dikit-dikit marah, bisa sensi ketika disenggol sedikit. Nah, bagaimana Romo memberikan tips agar kita meningkatkan kualitas iman, tapi justru semakin terlihat dalam relasi dengan sesama yang lebih rileks, yang lebih harmonis gitu. Karena jangan sampai hanya gara-gara agama yang terlalu serius kita imani, akhirnya kita jadi menjauh dari yang berbeda gitu. Nah, itu bagaimana pemahaman iman Katolik melihat hubungan lintas iman agar kita bisa berhubungan dengan lebih rileks dengan yang berbeda. Silakan Romo. Ya, kitab suci jujur saya katakan bahwa itu harus menjadi inspirasi hidup kita. Ya. Tapi saya dulu ingat waktu kuliah kitab suci, Profesor Dr. Martin Harun itu mengatakan kitab suci itu adalah teks yang harus dikontekkan menjadi sebuah teks yang baru gitu. Artinya bahwa kitab suci itu harus kita pahami. Harus kita artikan dalam konteks ya saat-saat sekarang ini gitu, apa yang kita lakukan dan apa yang kita buat. Jadi kitab suci itu bukan menjadi yang dalam artian yang saklek gitu loh, tetapi harus diartikan. Karena kalau kita melihat juga dalam ajaran kitab suci, kalau kita telah mentah-mentah, ya itu juga sangat berbahaya. Misalnya, kalau kamu mau mengikuti aku, jual harta kekayaanmu dan berikan itu kepada fakir miskin, apakah itu ada mau? Gitu kan? Saya yakin tidak. Tapi bahwa itu harus kita artikan maknanya adalah apa gitu loh. Lalu misalnya juga ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan atau apa sebaliknya gitu kan. Kalau diikuti secara letternya ya susah, tapi itu harus kita artikan gitu ya. Nah, jadi kitab suci harus menjadi sumber inspirasi kita, tetapi bahwa kitab suci juga harus kita artikan dalam konteks pada saat sekarang ini. Lalu juga di dalam kita berelasi dengan agama, ya saya sangat jelas bagaimana Yesus juga di dalam kitab suci. Dia berdoa untuk para muridnya adalah apa? Pertama, Yesus mengatakan agar mereka hidup di dalam persatuan. Persatuan itu bukan konteks yang dia imani saja, tapi persatuan di situ adalah konteks yang lingkup yang begitu besar, ya. Bahwa kita harus terbuka juga dengan siapapun juga, gitu loh. Bukan hanya dengan orang yang beriman. Bahkan dalam kitab suci juga ada yang dikatakan, ada domba-dombaku yang sudah di dalam kandang, tapi ada domba-dombaku juga yang masih di luar kandang, gitu kan. Nah, itu juga mengarah kita bagaimana di dalam hidup beriman kita tidak hanya boleh terpaku kepada iman saja, tapi bahwa iman ini juga harus kita aktualisasikan juga keluar gitu. Bagaimana kita juga menjalin relasi hubungan yang baik. Ya bahkan juga di dalam dokumen Nostra Aetate ya artikel 2 itu juga sangat jelas bagaimana di situ dikatakan dalam amanat Konsili Vatikan kedua itu adalah bagaimana agar umat itu adalah diajak untuk bisa berdialog dan bekerja sama, yaitu dengan siapapun yang mempunyai kehendak baik. Jadi Konsili Vatikan kedua dalam Nostra Aetate artikel kedua itu mengatakan umat Katolik harus bekerja sama, harus membaur dengan siapapun yang mempunyai kehendak baik. Itu. Lalu dalam Gaudium et Spes juga itu di dalam artikel nomor 92, di situ pun juga sangat jelas dikatakan adalah apa? Berdasarkan misinya menyinari seluruh dunia dengan amanat Injil serta menghimpun semua orang dari segala bangsa
suku dan kebudayaan dalam satu roh, yaitu gereja harus menjadi lambang persatuan. Gereja harus menjadi lambang persaudaraan yang dimana itu memungkinkan serta mengukuhkan dialog dari ketulusan hati. Itu adalah hidup beriman kita. Hidup beriman tidak cukup kita rayakan di altar. Tetapi hidup beriman itu harus kita rayakan juga, harus kita wujudkan itu adalah di luar. Maka dulu salah satu uskup kami, uskup Bandung kalau tidak salah, almarhum Monsinyur Alexander Joyosiswoyo, bahkan Romo Mangun juga mengatakan dengan teologi pasar. Artinya di situ adalah teologi pasar. Ya, bahwa umat jangan hanya berdiri di sekitar altar gitu loh. Tetapi bahwa umat dengan pastor pun juga harus berani turun ke pasar. Karena di pasar itu ya kita bertemu dengan banyak orang. Di pasar itu kita akan menemukan persoalan-persoalan. Nah, di situ sebenarnya ketika kita turun dari altar, ketika ada di pasar, di situ sebenarnya secara nyata ya iman itu kita realisasikan, iman itu kita konkretkan dalam hidup itu, gitu. Wah, luar biasa Romo. Iya, kita tiba pada akhir, kami mau closing statement dari Romo sendiri, dari semua perbincangan kita pada malam hari ini. Apa kesimpulan dari Romo dan apa harapan Romo buat kita semua agar dengan mudah bisa mewujudkan relasi lintas iman dalam kehidupan kita sehari-hari? Statement saya, bagi saya hidup beriman itu adalah sangat penting. Tapi yang iman mari kita realisasikan, iman mari kita konkretkan dalam kehidupan bersama. Dan dalam hal itu bagaimana kita gereja terpanggil tidak boleh menutup diri, tetapi gereja harus terbuka. Dan untuk mewujudkan keterbukaan, untuk mewujudkan yang dikatakan dialog, untuk mewujudkan kerjasama itu, mari kita tumbuhkan yaitu budaya perjumpaan. Nah, dalam teologi dengan perjumpaan itu, nah kita bisa berjumpa, kita bisa bertemu, bahwa kita bisa berdialog. Tentunya saya mau mengingatkan dalam hal ini adalah apa? Perbedaan itu jangan dijadikan halangan. Perbedaan itu jangan dijadikan kendala. Tetapi perbedaan itu saya mengatakan perbedaan itu adalah rahmat. Perbedaan itu adalah sudah kehendak Tuhan. Maka kenapa Tuhan menciptakan ada pria, ada wanita. Coba kalau di dunia ini diciptakan hanya pria saja, atau di dunia ini hanya diciptakan hanya wanita saja, apakah indah? Gitu kan? Nah, saya mengatakan perbedaan itu akan menjadi indah kalau itu adalah bersatu. Bangunan rumah, gedung atau rumah dibangun bisa menjadi bagus, bisa menjadi begitu indah karena apa? Dari bahan-bahan yang berbeda. Ada semen, ada kayunya, lalu ada catnya, ada apanya. Itu dipadukan menjadi satu dan menjadi bangunan yang begitu indah dan menjadi bangunan yang begitu kuat. Nah, maka sebenarnya dialog itu yang paling terpenting itu bagi saya, justru bahwa kita bukan siap menerima persamaan, tetapi bahwa kita siap untuk menerima perbedaan. Perbedaan itu akan menjadi indah kalau bersatu. Maka saya gambarkan perbedaan yang bersatu dan itu menjadi indah adalah seperti pelangi. Pelangi indah karena terdiri dari berbagai macam warna. Dan itulah pelangi yang sesungguhnya. Itu bukan pelangi kalau hanya terdiri satu warna dan itu tidak akan menjadi sebuah keindahan. Itu harapan saya. Maka kesempatan ini saya mengajak, mari kita bersama-sama, bukan hanya saya, tetapi negara Indonesia itu adalah negara yang begitu kaya. Sangat terdiri dari banyak kepulauan, banyak bahasa, banyak suku, banyak agama, banyak keyakinan. Dan dengan kebinekaan ini mari kita jaga bersama-sama, yaitu dengan menjalin kerjasama bersama-sama. Kalau itu sudah diwujudkan, saya katakan negara ini akan damai. Saya waktu itu bertemu dengan Pak Jokowi juga dalam bersama-sama. Pak Jokowi bercerita, dia kedatangan presiden dari Pakistan. Dia tidak tahu situasi Indonesia. Lalu dia tanya kepada Pak Jokowi, Indonesia seperti apa? Lalu dia ceritakan, begitu banyak kepulauan, bahasa, suku, dan apa-apanya, agama, dan aliran kepercayaan bisa hidup. Pesan yang disampaikan oleh Presiden Pakistan pada Pak Jokowi adalah apa? Konflik sekecil apapun itu harus segera diselesaikan. Bayangkan Pakistan hanya terdiri dari 4 suku. Mereka konflik sampai detik ini belum beres. Indonesia dengan begitu kaya, kalau terjadi konflik, mau berapa ribu tahun akan menyelesaikan untuk persoalan Indonesia. Mari Indonesia yang begitu kaya ini, dengan berbagai macam keragaman, dengan berbagai macam perbedaan ini, kita jaga bersama-sama, kita tunjukkan
dengan mewujudkan dialog dan siap untuk menerima perbedaan itu saja. Wah, luar biasa. Terima kasih Romo. Iya, begitu banyak pengalaman yang sudah Romo bagi. Semoga tujuan dari bincang viral ini adalah kami mengumpulkan sebanyak-banyaknya masukan supaya semua masukan dari narasumber bisa memotivasi kita untuk semakin giat dalam hal membangun relasi lintas iman, yaitu tadi teologi perjumpaan ya Romo. Iya, teman-teman. Iya, harus berjumpa baru bisa kelihatan warna-warninya. Kalau nggak berjumpa, seindah apapun warna biru, kalau nggak nyatu dengan warna yang lain, tetap nggak kelihatan bagusnya Romo ya. Luar biasa. Iya teman-teman, viewers, sorry saya saking seriusnya mendengarkan Romo. Pada malam hari ini ada giveaway. Tapi giveaway-nya itu berdasarkan siapa yang setia dari minggu ke minggu mengikuti bincang viral setiap hari Senin jam 7 malam. Ya, itu nanti akan diurus oleh teman-teman di balik layar bagaimana cara pengirimannya, karena malam ini kurang pertanyaan karena kita serius mendengarkan pengalaman-pengalaman Romo, jadi sepertinya kurang pertanyaan. Jadi yang mendapatkan giveaway nanti adalah yang setia dari minggu ke minggu. Ya, terima kasih ya Romo pada malam hari ini. Yang sudah berbagi bersama kami semua, khususnya kami pendeta GPIB yang saat ini sedang studi di UIN Sunan Kalijaga. Pengalaman Romo ini kiranya juga mampu kami lakukan dalam tugas-tugas sebagai pendeta dalam membangun relasi lintas iman. Ya, terima kasih untuk waktu yang Romo sediakan buat kami malam hari ini. Salam sehat buat Romo dan tetap berjuang dalam pelayanan. Dan juga sebelum kita berpisah Romo, boleh saya berdoa ya Romo, buat Romo dan buat kita semua. Iya, kita tutup dengan doa ya Romo. Ya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih khusus pada malam hari ini, Tuhan mengizinkan kami untuk berbincang-bincang santai bersama dengan Romo Mikael Endro yang sudah berbagi pada malam hari ini bagaimana pengalaman-pengalaman spiritual dalam menjalani kehidupan sebagai pemimpin umat dan juga dalam tugas-tugas di tengah masyarakat sebagai penggiat lintas iman yang merawat kebersamaan dengan segala tantangan-tantangan yang dihadapi. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah yang mempertemukan kami lewat bincang viral pada malam hari ini secara virtual. Kami boleh saling berbagi dan juga kami boleh mendengarkan apa yang menjadi harapan dan juga tentunya bisa kami wujudkan dalam kehidupan kami di tengah masyarakat, khususnya dalam menjalin relasi lintas iman, di tengah-tengah kebinekaan yang Tuhan sudah anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa buat Romo Endro supaya tetap senantiasa diberikan kesehatan, tetap semangat dalam menjalankan setiap pelayanan dengan penuh sukacita, dan Tuhan juga senantiasa menjaga, melindungi seluruh keluarga, dan juga jemaat umat yang dipimpin, dilayani oleh Romo, sehingga kami semua ada dalam sukacita Tuhan untuk menjalankan anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai seorang pelayan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan juga seluruh kehidupan kami yang boleh bergabung pada malam hari ini dalam acara bincang viral kami masing-masing, keluarga, pribadi lepas pribadi, biarlah Tuhan tetap memberikan kami semua kesehatan sehingga kami bisa terus berkarya di tengah-tengah situasi pergumulan kami pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dengan seluruh pekerjaan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Terima kasih Ibu Pendeta. Salam semuanya buat para pendeta yang sedang menjalankan tugas, ya, baik sedang kuliah, semoga kuliahnya saya berdoa lancar semuanya. Dan salam buat seluruh para pendeta GPIB dan seluruh umat dimanapun jemaat GPIB. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Selamat malam Romo ya. Malam. Ya, Oke, terima kasih teman-teman semua viewers yang boleh hadir pada malam hari ini atas bincang-bincang kita bersama dengan Romo. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kiranya semua tetap sehat dan Tuhan berkati. Selamat malam.